Renaissance dan merkantilisme, peristiwa penting Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh kelompok 6. 1. Fitri Nur Rizki. 2. Abdul Rosid. 3. Asya Arsyaliyah Gulbi Al-Zaitun. Evolusi peradaban Eropa terjadi melalui proses perubahan secara lambat dan bertahap dalam peradaban masyarakat Eropa. Perubahan itu berlangsung semenjak tahun 1453 hingga kisaran tahun 1900. Pada kurun waktu ini dikenal sebagai gabungan dari topik Renaissance, merkantilisme, reformasi, gereja, pencerahan, revolusi industri. Apa itu Renaissance? Renaissance sendiri merupakan periode yang menggambarkan perkembangan intelektualisme terutama dalam bidang seni dan budaya. Gerakan perubahan intelektualisme ini berawal dari peristiwa runtuhnya kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan antara benua Eropa dengan benua Asia. Lalu bagaimana merkantilisme? Merkantilisme adalah sebutan sebuah sistem ekonomi dan juga teori ekonomi yang berkembang semenjak pada masa Renaissance. Sistem ini beranggapan bahwa ekonomi suatu negara akan terbangun melalui ramainya kegiatan perdagangan yang menghasilkan surplus, atau untung, dan hal ini dapat diraih dengan cara penerapan kebijakan-kebijakan perlindungan. Sejarah Renaissance. Renaissance awalnya dimulai di Italia. Setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi. Selama abad 8–11 Masehi perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim. Sejak berlangsung Perang Salib, abad 11–13 pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk pemberangkatan pasukan Perang Salib ke Palestina. Setelah Perang Salib berakhir pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Yang kemudian muncullah republik dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Pisa di Milano. Kota-kota ini dikuasai oleh para pengusaha serta pemilik modal yang kaya raya disebut golongan borjuis, antara lain keluarga Medici dari Florence. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisional dari abad pertengahan. Dampak Renaissance, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalnya ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah dan lain-lain. Begitu pula dengan ilmu eksak seperti ilmu alam. Pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan, atau liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma, sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain-lain. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis tetapi juga di kalangan pendeta. Sejarah merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Perancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Berkembang pemikiran bahwa perekonomian suatu negara akan berkembang jika negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Ukuran kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas, seperti emas dan perak. Dalam perkembangannya, tidak hanya Inggris dan Perancis yang menjalankan merkantilisme, tetapi hampir sebagian negara Eropa juga menjalankan politik merkantilisme. Kebijakan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan perdagangan yang diatur sepenuhnya oleh negara untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif. Dampak merkantilisme. Kedatangan Belanda ke Nusantara, yaitu dengan pembentukan VOC di Batavia untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Eropa. Selain itu VOC memiliki kekuatan monopoli dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. VOC berhak ikut campur dalam urusan intern kerajaan. Adapun stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. Golongan 1, orang Belanda dan orang asing kulit putih.
Golongan 2 orang timur asing. Golongan 3 orang pribumi. Pembedaan kelas sosial tersebut diikuti dengan pembedaan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk menjaga prestise pemerintah kolonial dengan menciptakan superioritas orang kulit putih dan inferioritas orang pribumi. Pengaruh Renaissance dan merkantilisme. Pengaruh Renaissance di Indonesia pada masa kini masih dikenali. Sebagai contoh, banyak pemuda yang kini telah menjadi pengusaha atau pebisnis muda dan handal. Indonesia kini semakin berkembang dengan kehidupan yang dinamis dan serba canggih. Pengaruh merkantilisme hingga sekarang masih dapat kita jumpai. Seiring waktu yang telah terjadi, merkantilisme mengalami perubahan waktu dan kondisi yang berbeda. Bila pada masa lalu merkantilisme untuk mengukur kekayaan negara hanya dengan logam mulia, namun sekarang melalui mata uang suatu negara. Semakin kuat ekonomi suatu negara, maka nilai mata uangnya akan semakin tinggi. Thank you.